Halo bro and sis dimanapun kalian berada, piye kabare, kumaha, daramang? Semoga daramang dan banyak uang. Kembali lagi bersama Xkartap yang selalu menyajikan alur cerita film yang mantap-mantap dan nontonnya harus sambil kutap ketap. Di kesempatan kali ini, mari bernostalgia dengan film yang satu ini. Judulnya The Warrior, bergenre action crime thriller, dirilis pada tahun dimana saya juga masih baru direncanakan untuk lahir, yaitu tahun 1979. Film ini menceritakan sekelompok geng yang namanya sesuai judulnya, yaitu The Warrior dipitnah melakukan pembunuhan dan hingga akhirnya The Warrior markicrot. Berlatar belakang tahun 1979 di Amerika Serikat, tepatnya di kota Coney Island, ada sekelompok gangster anak muda yang bernama The Warrior. Ciri khas mereka yaitu memakai rompi merah dan beranggotakan 9 orang. Di antaranya yaitu Cleon sebagai ketua, Swan Waketu, Ajak dan Snow tukang pukul, Rembrandt tukang pilok, lalu ada Cochise, Cowboy, Permin, dan Fogg. Mereka semua sedang berkumpul di sebuah stasiun kereta karena Cleon mengatakan mereka akan menghadiri sebuah undangan pertemuan besar di mana semua gangster berkumpul di kota Bronx. Mereka diundang oleh Cyrus, pemimpin dari geng The Reef. Geng The Reef adalah salah satu geng yang terkenal yang sangat dihormati di kota itu. Banyak dari geng lain yang menganggap Cyrus adalah bapak dari semua geng yang ada di New York. Di pertemuan itu memiliki sebuah aturan di mana yang hadir di sana tidak diperbolehkan membawa senjata dan harus menunjukkan surat swab minimal antigen. Karena Cyrus mengatakan kalau pertemuan besar itu bertajuk perdamaian. Intinya Cyrus tidak mau kalau ada keributan di sana. Kemudian The Warrior pergi ke sana dengan menaiki kereta malam. Dan ternyata bukan hanya The Warrior saja yang pergi ke sana. Banyak juga dari geng lain yang akan menghadiri pertemuan tersebut. Di antaranya yaitu The Hit Hut, The Boffer, The Saraken, The Safehan, The Electric Eliminator, The Gladiator, The Boiler Avenue Runner, dan masih banyak yang lainnya. Cleon mengingatkan pada Rembrandt agar jangan lupa nyisiran dan membawa pilok untuk memberikan tanda bahwa The Warrior hadir di sana. Akhirnya mereka pun sampai di sana dan ternyata di sana sudah ramai banget. Banyak dari geng-geng lain yang sudah datang dan kumpul menjadi satu kerumunan besar di sana. Tak lama kemudian Cyrus muncul menyapa semua geng yang hadir lalu dia mulai berorasi bahwa ini adalah suatu keajaiban besar di mana semua geng bisa berkumpul menjadi satu kesatuan tanpa adanya keributan. Jadi tujuan Cyrus yaitu mendamaikan seluruh geng untuk bersatu melawan para polisi. Apabila semua geng bersatu, otomatis polisi akan kalah massa. Dan setiap geng dapat menjalankan bisnis haram mereka dengan leluasa tanpa bisa disentuh oleh polisi. Sementara itu, ternyata polisi juga datang ke pertemuan itu. Di tengah kerumunan itu ada salah satu ketua geng The Forgus yang bernama Luther. Mengeluarkan pistol dan menembakkan pada Cyrus yang sedang berorasi hingga Cyrus terjatuh dan tewas seketika. Hal itu mengakibatkan kericuhan di sana. Semua orang pun berlarian. Sementara itu tanpa sengaja Fogg melihat Luther yang sudah menembak Cyrus. Karena Luther merasa sudah ketahuan, dia juga berusaha untuk menembak Fogg, tapi belum sempat menembak, tiba-tiba polisi sudah mulai bergerak mengepung mereka. Alhasil keadaan di sana semakin kacau tak beraturan. Akhirnya Fogg berhasil kabur dan semua anggota geng mulai berlarian untuk menyelamatkan diri dari polisi. Sementara itu Cleon yang memiliki taplak meja di kepalanya ingin memastikan keadaan Cyrus yang sudah tertembak. Tapi membagongkannya si Luther malah memprovokasi dan menuduh Cleon lah pelaku penembakan tersebut. Dan gobloknya juga anak buah Cyrus langsung percaya atas perkataan si Luther. Akhirnya Cleon dikeroyok oleh anggota geng The Reef. Sementara itu, anggota geng The Warrior lainnya berlari dan bersembunyi untuk menyelamatkan diri dari kejaran polisi. Karena kesasahan dikejar polisi, sampai-sampai mereka tidak sadar kalau sang ketua tidak bersama mereka. Di sini, anggota geng The Warrior yang tersisa tidak mengetahui keadaan Cleon yang sebenarnya. Dan mereka juga tidak mengetahui kalau The Warrior sudah dipitnah melakukan aksi penembakan terhadap Cyrus oleh si Luther. Karena banyaknya polisi dan keadaannya juga tidak memungkinkan untuk kembali mencari Cleon, akhirnya Swan memutuskan untuk pulang. Tapi Permin ragu untuk mereka segera pulang karena masih banyaknya polisi di luar sana.
Apalagi perjalanan yang harus mereka tempuh itu jauh sekali. Akhirnya Rembrandt memantau keadaan kereta yang mungkin bisa mengantarkan mereka ke Coney Island. Swan juga ngewanti-wanti atau berpesan, apabila nanti mereka berpisah, titik kumpul mereka yaitu di stasiun Union Square, agar mereka bisa pulang bersama. Di sana rupanya si Ajak tidak suka atas tindakan Swan yang sok ngatur dan sok jadi pemimpin. Karena Ajak merasa dialah yang pantas menggantikan Cleon menjadi pemimpin. Ajak juga merasa kalau dirinya kuat dan jago bertarung dibandingkan anggota yang lainnya. Tapi anggota yang lainnya malah tidak setuju kalau Ajak menjadi ketua mereka. Dan mereka lebih memilih Swan untuk menggantikan Cleon sebagai ketua mereka. Ketika itu juga Rembrandt melihat kereta yang bisa mengantarkan mereka pulang. Akhirnya mereka pun bergegas pergi, tapi sebelum pergi Rembrandt membuat tanda dulu dengan piloknya. Inisial W bahwa The Warrior pernah berada di sini. Di sisi lain terlihat di markas The Reef semua anggotanya sedang berkumpul. Setelah sepeninggalan Cyrus, pemimpin mereka sekarang yaitu Masai. Masai memerintahkan ke semua anggotanya untuk menangkap The Warrior dalam keadaan hidup ataupun mati. Karena mereka telah termakan oleh perkataan si Luther bahwa The Warrior lah pembunuh Cyrus. Masai juga membuat broadcast message lewat siaran radio bibir Mudoer bahwa siapa saja yang melihat The Warrior agar segera menangkapnya. The Warriors. That's that real live bunch from. Singkat cerita, anggota The Warrior yang tersisa tidak menyadari kalau sekarang mereka jadi buronan dari semua geng. Saat anggota The Warrior hendak pergi ke stasiun, di tengah perjalanan mereka bertemu dengan salah satu geng Trouble SC atau geng botak yang sedang ikut berpatroli menggunakan mobil untuk mencari geng The Warrior yang sedang bersembunyi. Karena mereka tidak memiliki banyak waktu, terpaksa mereka harus keluar dari persembunyiannya. Karena kereta yang ingin mereka tumpangi akan segera berangkat. Akhirnya terjadilah kejar-kejaran di sana, tapi untungnya semua anggota The Warrior bisa lolos dan berhasil masuk ke dalam kereta. Tak lama kemudian, jugi-jagi-jug, kereta berangkat. Jugi-jagi-jug, mereka gembira karena berhasil lolos dari kejaran geng Bobby alias botak biadab. Tapi sialnya di tengah perjalanan menuju Coney Island, kereta itu pun berhenti karena adanya kebakaran yang menghambat laju dari kereta tersebut. Akhirnya Swan mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Di tempat lain terlihat geng The Forgus, temannya si Luther merasa khawatir kalau The Warrior akan membuka mulut tentang siapa sebenarnya yang menembak Cyrus saat di pertemuan itu. Kembali lagi ke The Warrior. Saat mereka sedang berjalan, mereka bertemu dengan sekelompok geng di daerah itu yang bernama The Orphan. The Orphan ini adalah geng yang dalam kategori noob atau lemah. Lalu Swan menemui pimpinan mereka yang bernama si Ipul. Ipul juga menanyakan tentang surat izin jalan The Warrior yang ingin melewati wilayah mereka. Kemudian Fogg mengatakan kalau mereka hanya ingin numpang lewat saja dan datang dengan damai, bro. Fogg juga melanjutkan perkataannya kalau The Warrior tidak bisa pulang karena di perjalanan kereta mereka mengalami masalah. Akhirnya si Ipul mengizinkan The Warrior untuk melewati kawasan mereka. Tiba-tiba saat itu juga muncullah seorang wanita yang bernama Mercy. Mercy ini adalah ladies dari The Orphan. Kemudian Mercy memprovokasi dengan mengejek si Ipul kalau The Orphan pengecut geng noob yang tidak mau mencari ribut dengan geng lain. Mercy juga berkata pada si Ipul untuk meminta satu rompi dari geng The Warrior. Tentu saja Swan menolak permintaan itu karena rompi adalah salah satu identitas dari The Warrior. Lantas Fogg mengatakan kalau Mercy hanya ingin mengadu domba antara The Orphan dan The Warrior. Singkat cerita, The Warrior akhirnya melanjutkan perjalanan mereka. Tapi dengan diam-diam si Neng Mercy mengikuti The Warrior. Hingga akhirnya Mercy ketahuan. Tak lama kemudian datang kembali si Ipul beserta anak buahnya yang sudah pasang kuda-kuda untuk tawuran dengan The Warrior. Melihat jumlah massa The Orphan yang satu komplek, Swan langsung melemparkan bom botol ke arah mereka untuk mengalihkan perhatian dari The Orphan. Lalu The Warrior pun berhasil kabur dan menaiki sebuah kereta. Ternyata Mercy juga ikut kabur bersama The Warrior karena Mercy sudah bosan jadi ladies geng yang lemah. It's one of the minor league teams. Remember? Di sisi lain terlihat si Luther yang kesal dan sangat murka karena beliau selalu mendapatkan kabar bahwa The Warrior selalu berhasil lolos dari kejaran geng lainnya.
Akhirnya si Luther memutuskan untuk turun tangan menangkap The Warrior sebelum mereka membuka mulut tentang tragedi penembakan Cyrus di pertemuan itu. Kembali ke The Warrior yang sedang di kereta. Kesialan pun kembali menghampiri mereka. Saat di kereta itu, mereka dengan tidak sengaja bertemu dengan polisi dan terjadilah aksi kejar-kejaran antara mereka yang menyebabkan anggota The Warrior terpisah satu dari yang lainnya. Nasib naas menghampiri Fogg yang sedang berusaha kabur bersama Mercy. Polisi berhasil memergoki mereka dan terjadilah perkelahian antara Fogg dan polisi. Di tengah duel itu, Fogg terlempar ke jalur kereta dan dengan waktu yang bersamaan, kereta melintas hingga Fogg tewas terlindas oleh kereta tersebut. Innalillahi. Sementara itu, Cochise, Rembrandt, dan Permin berhasil lolos dengan menaiki sebuah kereta ke stasiun Union Square, tempat di mana The Warrior akan berkumpul. Saat anggota yang lainnya yaitu Swan, Ajax, Snow, dan Cowboy berhasil keluar dari stasiun, mereka bertemu dengan geng The Baseball Police yang sudah siap untuk menangkap mereka. Akhirnya mereka lari dan mencoba kabur dari kejaran geng baseball, tapi geng baseball yang notabene-nya atlet gak ada capeknya. Sehingga Ajak mulai muak karena terus-terusan dikejar, akhirnya Ajak memutuskan untuk melawan mereka. Tak lama kemudian datang Swan dan Snow untuk membantu Ajak. Akhirnya dengan mudahnya The Warrior berhasil menaklukkan mereka semua. Singkat cerita, Permin, Cochise, dan Rembrandt sampai di Union Square. Di sana mereka melihat sekumpulan wadon cantik, dan ternyata itu adalah geng The Lizzies, yang semua anggotanya wadon baik. Sembari mereka menunggu anggota yang lainnya datang, Permin pun menggoda geng wadon itu. Kembali ke Swan CS. Setelah mereka menumbangkan geng baseball, mereka berempat melanjutkan lagi perjalanannya. Ketika mereka melintas sebuah taman, Ajak melihat wanita yang sedang duduk sendirian di bangku taman. Lalu Ajak mengatakan pada rekan-rekannya kalau dia ingin menemani wanita itu sebentar saja. Kemudian Swan bilang kalau mereka tidak punya banyak waktu lagi untuk hal yang tidak penting, karena mereka harus segera ke stasiun Union Square. Terlihat Ajak merasa kesal dan mengatakan pada Swan kalau mereka ingin pergi ya pergi aja, mangga tipayun. Akhirnya mereka bertiga pergi tanpa Ajak. Kemudian Ajak mendekati wanita itu dan mulai menggodanya. Tapi tiba-tiba tangan Ajak terkena borgol dan ternyata wanita itu adalah seorang intel. Tak lama kemudian mobil polisi datang dan Ajak pun akhirnya tertangkap oleh polisi. Di tengah perjalanan, Cowboy dan Snow berubah pikiran. Lalu mereka pun kembali lagi untuk menemui Ajak. Dari kejauhan mereka melihat Ajak sedang diringkus oleh polisi. Singkat cerita, Swan yang pergi sendirian kembali bertemu dengan Neng Mercy. Tapi sialnya mereka berdua kembali bertemu lagi dengan polisi. Di sisi lain, Cochise, Permin, dan Rembrandt yang seharusnya mereka menunggu di Union Square, mereka bertiga malah pergi ke markas geng wadon. Hal itu membuat Rembrandt khawatir, seharusnya mereka tetap berada di stasiun. Ketika Permin dan Cochise sedang bercumbu dengan anggota geng wadon, Rembrandt merasa ada yang janggal dari para wadon-wadon itu. Lalu ada salah satu anggota Lizzies yang mengatakan kalau The Warrior itu terkenal karena sudah menembak Cyrus. Dan akhirnya terjadilah keributan di sana, tapi beruntungnya mereka bertiga bisa kabur dari tempat itu. Pasca keributan tadi, akhirnya mereka bertiga pun menyadari kenapa geng-geng lain memburu The Warrior. Karena Rembrandt mendengar perkataan dari anggota geng wadon tadi kalau The Warrior telah menembak Cyrus sampai tewas. Tentu saja hal itu membuat mereka terkejut. Singkat cerita, akhirnya mereka bertiga bertemu dengan Snow, Cowboy di stasiun Union Square. Lalu Snow dan Cowboy mengatakan kalau Ajak sudah tertangkap oleh polisi. Tak lama kemudian, mereka semua bertemu dengan Swan dan Mercy. Swan mengetahui kalau ada yang sedang mengintai The Warrior. Swan memberikan perintah berupa isyarat agar mereka semua masuk ke dalam toilet, dengan tujuan untuk memancing geng The Fang agar mereka juga masuk ke dalam toilet tersebut. Akhirnya The Warrior dan The Fang bukbak di dalam toilet itu. Kemudian The Warrior berhasil mengalahkan mereka semua. Terlihat di markas The Rip, Masai mendapatkan sebuah kabar berikut dengan saksi matanya. Lalu saksi itu mengatakan hal yang sebenarnya terjadi saat tragedi penembakan Cyrus.
bahwa sesungguhnya yang membunuh Cyrus bukanlah geng The Warrior, melainkan si Luther dari geng The Forgus. Hingga akhirnya di sana Masai mengetahui orang yang sebenarnya membunuh Cyrus. Kembali ke The Warrior. Setelah mereka mengalahkan geng The Fang, terlihat mereka semua sedang menaiki sebuah kereta menuju Coney Island. Di dalam terlihat beberapa dari anggota geng The Warrior yang sudah kelihatan lelah, letih, lunglai, dan leles. Cyrus is right about one thing. Pagi harinya mereka pun sampai di kampung halaman mereka, yaitu Coney Island. Kemudian Neng Mercy mengatakan kalau dia merasa nyaman berada di sini dan ingin tetap bersama The Warrior. Saat mereka sedang berjalan, tiba-tiba ada sebuah mobil yang mengikuti mereka. Swan pun menyadari kalau mereka semua sedang diintai lagi. Dan ternyata yang di dalam mobil itu adalah si Luther bersama anak buahnya. Lalu semua anggota geng The Warrior pun bersembunyi. Kemudian Swai memerintahkan untuk memancing Luther ke tepi pantai. Hingga akhirnya si Luther dan anak buahnya bertemu dengan The Warrior di tepi pantai. Dan di sana terjadi sedikit perbincangan antara Swan dan si Luther. Swan menanyakan alasan kenapa Luther membunuh Cyrus. Lalu si Luther menjawab kalau dia tidak memiliki alasan apapun dan dia juga merasa senang telah melakukan itu. Karena ternyata si Candil ini tipe orang yang suka mencari masalah. Singkat cerita, Swan akhirnya mengajak duel Baywan, tapi membagongkannya si Luther malah mengeluarkan pistolnya. Hingga akhirnya Swan mengeluarkan belatinya dan melemparkan ke arah Luther hingga nancep di tangan Luther sebelum Luther menembakkan pistolnya ke arah Swan. Tak lama kemudian Masai datang beserta semua anggota geng The Reef. Karena Masai sudah mengetahui dalang di balik pembunuhan Cyrus. Lalu Masai dan semua geng The Reef mengajukan permintaan maaf pada The Warrior. Masai juga mengatakan kalau The Warrior adalah geng yang baik dan panutan dari semua geng-geng lainnya. Nasib Luther dan anak buahnya pun sekarang berada di tangan The Reef. Entah nyawa dibayar nyawa atau nyawa dibayar leketek sampai bengek, terserahlah. Sorry about that. Di akhir film terlihat The Warrior menjalani kehidupan mereka seperti biasa lagi. Terlihat Swan dan Mercy sepertinya sudah cemewel. Dan film pun cemewel.